Jangan pernah merasa lebih penting, apalagi paling penting. Mentang-mentang jadi suami, kepala keluarga, terus dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Aku paling penting, aku lebih penting karena aku pemimpin dan penanggung jawab keluarga. Aku yang cari nafkah, aku yang banting tulang, aku yang kerja keras. Maaf Bapak, sak penting-pentingnya wong lanang ora digatekke karo wong wadon. Kaku, Pak. Kok apane? Ya kaku sembarang. Padahal sing iso ngelemeske ya ngene-ngene iki. Dalik lonceng subscribe itu gratis, itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramal ulama wa ja'alahum warasatal anbiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidil azkiya Rasulillahi Muhammadin imamil asfiya wa ala alihi wa ashabihi al-bararah wal fudala. Amma ba'd. Janabal kurama, habaiban al-a'izza, fadilatil habib Hasan al-Attas, fadilatil habib Riza al-Attas, matta'ana Allah bituli hayatihima wa nafa'ana Allah bi'ulumihima wa adama Allah karamahuma fid din wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau berdua fi sihah wa afiyah, berikan kekuatan zahiran wa batinan kepada beliau berdua untuk terus membimbing kita menuju cinta dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita termasuk umat yang berhak mendapatkan syafaatnya. Murabbi hadzal ma'had al-mustaqim Sayyidil Akh Kiai Mustalih beserta Ibu Nyai dan keluarga dalem, kepengurusan pesantren, majelis asatid, para kiai, para ibu nyai, para sesepuh yang kita taklimi, yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan. Bapak Haji Arif Sugiono, sarjana hukum. Arif Sugianto. Lah aku mau ngomong gue ya wes, Bupati Kebumen bersama Ibu Wakil Bupati, ada Pak Sekda, ada Pak Kabak Kesra, Pak Dandim hadir, ada Pak Dandim, ada Pak Dan Ramil, Pak Camat, Pak Kapolsek, dan pejabat-pejabat yang lain. Tanpa mengurangi rasa hormat, tidak saya sebut, semuanya kita hormati. Kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak dan Ibu wali santri, adik-adik santri yang kami sayangi, seluruh jamaah pondok pesantren berasal dari dua kata, yakni pondok dan pesantren. Pondok itu berasal dari bahasa Arab funduk, artinya penginapan atau hotel. Kalau sampeyan buka komus, ada lafaz fa nun dal qaf funduk, itu artinya penginapan atau hotel. Jadi Bapak Ibu, kalau ke Arab, ke Mekah, ke Madinah, ada bangunan, ada gedung, tulisannya funduk, itu maknanya penginapan atau hotel. Fundukul Haya berarti hotel Haya, Fundukul Ajum hotel Ajum. Tapi memang orang Indonesia itu suka ke Arab-Araban, termasuk orang Kebumen. Jadi di sana Mekah, Madinah, di Saudi, lihat plakat papan nama ada tulisan Arab, alif, ya, sin, kaf, ro, ya, mim. Sama orang Kebumen dibaca alif, ya, sin, karim. Padahal yang bener es krim.
Tapi karena orang Kebumen bacanya Alif Yasin Karim, padahal yang bener es krim. Ada nabi namanya Syuaib alaihi salam. Ya Allah ya Karim, yo mikir. Nabi Syuaib itu nabinya bangsa Eropa, nabinya bangsa Yordania. Nabi Syuaib akhirnya diambil cucu menantu oleh Nabi Yusuf, dientokno putune Nabi Yusuf namine Siti Rahmah, kemudian diboyong ke Israel. Akhirnya bangsa Eropa kelangan nabi, tapi lumayan wis tahu duwe nabi. Daripada Indonesia setiap ada nabi pasti palsu. Hari ini ngaku nabi, 2 hari lagi tangkap polisi. Israel itu bangsa hebat, negara kecil tapi ditakuti oleh Amerika Serikat. Kenapa? Karena Israel itu grand maker. Produk persenjataan Amerika Serikat itu tenaga otaknya orang Israel. Pos-pos penting Amerika Serikat dikuasai Israel, sehingga Israel perang musuh negara manapun, Amerika Serikat selalu membackup, selalu membela. Negaranya kecil tapi ditakuti. Itu Israel. Gak ngandel ya wis. Lho titenono to, Israel perang musuh negara ndi wae mesti dibela karo Amerika. Ngono. Udah. Kemudian Yakub punya putra namanya Aish. Nah, dari Aish ini melahirkan bangsa Amerika dan bangsa Eropa. Jadi orang Amerika, orang Eropa, Inggris, Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, Swedia, Swiss, itu nasabnya jelas. Kalau diurut ke atas sampai Aish, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim, jelas nasabnya. Yang nggak begitu jelas ya nasabnya wong Purwodesa, wong Surweng. Ora patek jelas nasabe. Iso-iso wong Wonolela, wong Purwodesa ki yen diurut nasabe munggah tekan Raja Fir'aun. Udah. Nabi Ismail dikasih pusaka namanya Masjidil la haula wala quwata illa billah. Wong Purwodesa ki ayu-ayu ning oon. Jawab dong sayang. Kalau kamu semangat, aku semangat. Ngajinya lama. Tapi kalau kamu males, aku juga males. Aku kan tergantung kamu sayang. Males apa semangat? Semangat apa males? Kalau emang semangat buktikan dong. Katanya sayang sama aku. Ayo dijawab. Nabi Ismail tadi dikasih pusaka namanya Masjidil Haram. Kalau Nabi Ishak dikasih pusaka namanya Masjidil Aqsa. Nah, runutan dari masjid turun terus sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, sampai perbatasan Madinah langsung membangun masjid yang dinamai Masjid Quba, dan itu merupakan masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam. Siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya sama dengan ibadah umroh sekali. Kalau sholat 4 rakaat di Masjid Quba, pahalanya sama dengan ibadah umroh 2 kali. Saya doakan yang hadir ini mudah-mudahan bisa ke sana. Tanganku nyuding menondi. Mau ke sana oleh muamin. Ya udah, mudah-mudahan bisa ke Madinah. Madinah niku kulone Madiun. Jadi nek becak ya 7 tahun. Paling tidak bisa menjalankan ibadah umrah. Saya akhir-akhir ini
jarang mendoakan jamaah untuk bisa ibadah haji kecuali yang sudah punya porsi. Karena untuk ibadah haji saat ini ada syarat yang berat, bukan duit, tapi syarat terberatnya adalah as-sabru bil antrian. Ngantri sing suwe. Nggih napa nggih? Pun dilanjut. Masuk ke Madinah, Rasulullah membangun masjid. Jadi pertama nggak membangun pasar, nggak membangun jembatan, tapi membangun. Rasulullah nyari tempat yang strategis sesuai dengan petunjuk Allah, di mana nanti unta tunggangan Rasulullah, unta quswa itu berhenti, disitulah Rasulullah bertempat tinggal. Akhirnya unta yang dikendarai Rasulullah dalam perjalanan hijrah itu berhenti di satu tempat, yang tempat itu adalah tempat penjemuran dan pengeringan tempat penjemuran dan pengeringan kurma milik dua anak yatim yang bernama Suhail dan Sahal bin Amir. Kemudian tanah itu dibeli oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luasnya kurang lebih 50 meter kali 50 meter. Itu cikal bakal Masjidil Nabawi, Masjidil An-Nabawi, yang dulu namanya Yathrib. Tempat itu kemudian berubah menjadi Madinatul Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai membangun masjid, Rasulullah tidak mengeluarkan doa istimewa, doanya linear. Akan tetapi setelah Rasulullah menentukan suatu tempat yang kemudian disebut Raudhah, dalam sabda beliau, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah satu taman di antara taman-taman surga. Tempat itu kurang lebih ukurannya 16 kali 12 meter, disebut Raudhah, taman surga. Setelah menentukan tempat itu, Rasulullah mengeluarkan doa istimewa, yang doa itu diamini oleh para sahabat-sahabat utama, diamini pula oleh seluruh malaikat. Doanya adalah Allahumma ij'al bil Madinah di'afai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah kota Madinah ini barokahnya 2 kali lipat dibanding Makkah. Karena doa Rasulullah itu, para jamaah, meskipun Makkah ada Ka'bahnya, tapi barokahnya lebih besar Madinah. Kenapa? Sebab Makkah simbol amal, Madinah simbol ilmu pengetahuan. Amal dengan ilmu lebih utama mana? Ilmu. Al-ilmu bila amalin yakun, wal amalu bidunil ilmi la yakun. Wih kok manggut-mangguti ngerti artinya? Ilmu tanpa amal tetap jalan, betul? Tapi amal tanpa ilmu tertolak dan tidak sah, tidak diterima. Para jamaah, kenapa tempat istimewa itu yang setiap orang berkunjung ke Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah disebut Raudhah? Orang kalau ke Masjid Nabawi, target pertama pasti Raudhah. Mana Raudhahnya? Kemudian berziarah ke makam Rasulullah. Kenapa tempat itu disebut Raudhah, disebut taman surga? Sebab di tempat itulah Rasulullah mendirikan pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Siapa santri-santrinya Rasulullah? Adalah sahabat-sahabat yang la minal muhajirin wala minal ansor. Ada sahabat Nabi yang bukan dari golongan muhajirin, bukan dari Mekah hijrah ke Madinah, bukan pula dari golongan sahabat Ansor yang asli penduduk Madinah, tapi mereka adalah pendatang-pendatang dari luar Makkah dan luar Madinah. Halo, menuju ke Madinah, berguru, nyantri kepada Kanjeng Nabi, tinggalnya di teras-teras masjid. Kemudian oleh Rasulullah
dibikinkan gotaan. Jumlahnya kurang lebih 700 orang. Kepalanya bernama Abdurrahman bin Sakhr atau kita kenal dengan julukan Abu Hurairah. Itu kepala pondoknya Rasulullah, lurah pondoke namine Abu Hurairah. Dan santrinya Rasulullah itu dari berbagai daerah, dari berbagai etnis, bahkan Allahumma sholli ala Muhammad, dari jauh-jauh, dari macam-macam kultur. Ada santri yang berasal dari Jerman, Romawi, namanya Suhaib Ar-Rumi, dari Jerman ke Madinah mondok di pesantrennya Rasulullah. Ada santri yang berasal dari Persia, Iran, namanya Salman Al-Farisi, dari Iran berangkat ke Madinah mondok di pesantrennya Rasulullah. Bahkan ada santri yang berasal dari Afrika Selatan, namanya Bilal bin Rabah. Makanya pondok pesantren dibilang pesantren serius, pondok temenan, itu kalau santrinya berasal dari berbagai daerah, dari mana-mana. Ayo titenono pesantren-pesantren sepuh, pesantren-pesantren hebat, itu santrinya berasal dari berbagai daerah. Kalau santrinya masih berasal dari 1-2 RT, itu rondo. Pengurusnya, kiai pengasuhnya, sak wali santrine, nek ora nunggak syahriyae. Termasuk juga orang-orang yang ikut mendukung perjuangan pesantren, sak bupati serta wakil bupati nih nek nyumbang. Kulo seneng bupati sosialnya tinggi, subhanallah. Mulai sore tadi bareng saya, sore Pak Bupati niki sareng kula niki wau ten gene pundi Pak Bupati Mirit sareng kula dan mengintili saya sampai ke sini. Insyaallah Bupati merhatekne rakyate, terlebih pendidikan pesantren. Tadi sudah disampaikan untuk insentif para siswa, para santri 3 juta per siswa, tepuk tangan untuk Pak Bupati. Ada lagi insentifnya untuk madrasah diniyah, TPQ, ustadz-ustadzahnya. Mudah-mudahan Kebumen di bawah kepemimpinan beliau makin sejahtera, makin makmur, makin maju, makin manfaat dan barokah. Kalau sudah ada yang baik kayak gini, ngapain cari-cari pemimpin yang belum jelas? Andaikan saya warga Kebumen, insya Allah periode berikutnya saya milih wong iki. Nah, sayangnya saya nggak punya hak di sini. Pindah, yo nggak oleh karo wong Bojonegoro. Kan Bojonegoro bangga punya aku. Lah kalau aku pindah ke Kebumen ya berarti kayak Bojonegoro kehilangan aku. Nah, Rasulullah bersabda, ya Allah, man ra'ani dakhalal jannah wa man ra'ani dakhalal jannah. Sapa sing tau ngaji karo aku mlebu swarga. Sapa sing tau ngaji karo wong sing tau ngaji karo aku mlebu swarga. Ila yaumil qiyamah. Ya, sahabat ngaji karo Rasulullah. Terus tabiin ngaji karo sahabat. Tabiin ngaji karo tabiin. Dadi teko tabiin munggah sahabat, munggah Kanjeng Nabi. Kok Kanjeng Nabi nang sahabat munggah tabiin, mudhun mudhun tabiin, mudhun terus salafus sholihin terus tok Indonesia tekan para kiai, nyambung nah sampai tekan Kanjeng Nabi. Maka semua orang yang pernah ngaji di pondok pesantren insya Allah mlebu swarga. Nah, dah
Kemudian turun pengembangan Islam sampai ke Indonesia, dibawa oleh para wali yang sering kita sebut dengan nama Wali Songo. Sebenarnya Wali Songo itu ada beberapa kurun, ada beberapa generasi ya, mengembangkan Islam dengan pergerakan yang simbolnya ada dua. Satu masjid tadi, dua pondok pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, pertama masjid. Dah, gampangannya ngeten, masjid itu simbol ibadah. Masjid itu simbol kesetaraan, simbol kesamaan derajat. Buktinya siapapun yang datang ke masjid diperlakukan sama. Betul? Betul? Pak RT masuk masjid, sandalmu copoten T. Ketua RW masuk masjid, sandalmu copoten W. Pak Lurah masuk masjid, sandalmu copoten Rah. Ayo Pak Camat masuk masjid, sandalmu copoten Mat. Kapolsek masuk masjid, sandalmu copoten. Dandim masuk masjid, sandalmu copoten. Sekda masuk masjid, sandalmu copoten. Bupati masuk masjid, sandalmu copoten. Kiai nggak usah. Kiai wis ngerti kok. Ya jangan mentang-mentang dari bupati masuk masjid sandal nggak mau ngelepas. Bapak mohon sandalnya dilepas. Saudara nggak tahu siapa saya? Loh, lali awake dhewe. Bupati, maaf, bupati atau apapun jabatannya, kalau udah di hadapan Allah derajatnya sama, yang membedakan hanya iman dan takwanya. Jangankan kelak di akhirat, maaf, di alam kubur aja udah sama. Malaikat mungkar nakir nggak kenal jabatan bupati. Dikira kalau yang mati bupati mungkar nakir sungkan. Terus kalau mau nanya, mohon izin Bapak, saya mau nanya. Enggak, kok enak banget, sama dibentak-bentak tanpa penghormatan, langsung hei Arif Sugianto, ndak usah Pak, ndak usah Bupati, langsung jeneng hei Arif Sugianto. Ditanya dibentak-bentak, man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma qiblatuka. Bisa jawab lolos aman, gak bisa jawab nyenyek, ndak peduli bupati. Kiai juga sama, dipikir kalau yang mati kiai malaikatnya sungkan, mau nanya nun sewu Pak Kiai, nyongi arep nakoni rika. Terus ya sahibal fadilah wasaidah wal karamah, ndak sama dibentak. Hei Anwar Zaid, ya wis langsung surga. Ngono. Nek bupati ruwet pertanyaannya. Sik ditakoni pajak, takoni perizinan. Ayo perizinan proyek ini dapat berapa persen? Ngono Pak Bupati. Ruwet pertanyaannya. Makanya saya nggak mau jadi bupati. Tolong seluruh warga Kebumen jangan macam-macam jadi bupati. Sekalian biar wong ini sing nyenyek, biar wong ini sing remek. Jadi periode berikutnya jangan macam-macam mencalonkan diri. Sekalian ben sing ngajur wong iki. Setuju? Setuju? Nambah. Dan berikutnya, masjid itu simbol miniatur kehidupan sosial bermasyarakat. Karena masjid tempat sholat berjamaah, jamaah ada imam, ada makmum. Imam yang memimpin, makmum yang dipimpin. Nyonge takon rika jawab. Bisa ku mbek nyong mbek rika kuwi.
Ambek saiki semiki nyonge kencot. Burung madang. Nyonge mikir engko nyangkono madang dhisik, ternyata enggak. Dadi nyonge ceramah karo ngejer-ngejer. Sama Pak Bupati ini burung madang. Makanya gayemi ini. Kencot. Halo. Halo. Ayo saya tanya dijawab. Imam sama makmum penting mana? Penting mana? Podo pentingnya. Imam ya penting, makmum ya. Disebut imam karena ada makmumnya, disebut makmum karena ada imamnya. Sama-sama penting, maka nggak boleh rebutan dan merasa diri paling penting, nggak boleh rebutan dan merasa diri lebih penting. Makmum aja nggak ada imamnya, bukan sholat jamaah namanya, nggak bisa jalan. Apalagi imam aja nggak ada makmumnya. Imam ngene. Dalam kehidupan bermasyarakat di satu desa, lurah penting, rakyat penting. Lebih penting mana? Sama rakyat penting, lurah penting. Rakyat tok, nggak ada lurahnya, ibarat kereta nggak ada lokomotifnya, sepur tanpa ndas, nggak jalan. Apalagi lurah gak ono rakyate, lurah edan. Lho wong lurahe lodrok wae, lurahe ketoprak wae ono rakyate kok. Maka kalau udah jadi lurah jangan merasa paling penting. Anane jadi lurah mergo dipilih rakyat, betul? Kalau nggak dipilih rakyat nggak mungkin jadi lurah. Jadi lurah karena dipilih rakyat. Maka kalau udah jadi lurah jangan semena-mena sama rakyat, jangan dolim kepada rakyat, harus adil dengan rakyat. Demikian pula bupati. Bisa jadi bupati karena dipilih rakyat, betul? Kalau nggak dipilih rakyat yang nggak jadi bupati. Maka bener banget kalau udah jadi bupati bagi-bagi sembako ke rakyat. Pak Bupati kurang rata. Lowong semene oke dikongkon kekei kabeh bangkrut bupatine. Ingat saudara-saudara, untuk modal pemilihan yang kemarin sampai sekarang belum balik. Loh ini loh, bupati baru beberapa tahun udah dituntut rakyat ini, dituntut rakyat ini. Maaf, kasih kesempatan kepada beliau untuk membangun Kebumen ini menjadi lebih baik. Kalau cuma satu periode enggak cukup itu waktunya. Membangun Kebumen menjadi lebih baik kalau hanya satu periode rasa-rasanya enggak cukup. Maka beri kesempatan beliau untuk periode berikutnya. Nambah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Lanjut. Jadi maaf, ini semua yang hadir di sini orang-orang penting. Yang ada di atas panggung ini orang-orang penting. Yang duduk di kursi orang penting. Yang doprok-doprok itu, geloso-geloso itu orang penting. Semuanya penting. Semua penting. Gak ada yang gak penting. Saya nggak bisa membayangkan tanpa panjenengan semua. Kalau Anda semua nggak hadir di sini, saya nggak mungkin berani ceramah. Saya ceramah teriak-teriak sendirian. Ini wong. Maka terima kasih kehadiran sampean semua. Hadirnya sampean semua membuat saya selamat dari edan. Siapa yang menyelamatkan kiai dari edan adalah para jamaah. Maka jangan pernah merasa diri paling penting. Dalam kehidupan keluarga berumah tangga juga begitu. Pilar dan soko guru keluarga adalah suami dan istri. Suami penting, istri penting, sama-sama penting. Jangan pernah merasa lebih penting apalagi paling penting. Mentang-mentang jadi suami kepala keluarga terus dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
Aku paling penting, aku lebih penting karena aku pemimpin dan penanggung jawab keluarga. Aku yang cari nafkah, aku yang banting tulang, aku yang kerja keras. Maaf Bapak, sak penting-pentingnya wong lanang ora digatekke karo wong wadon, kaku Pak. Kok apane? Ya kaku sembarang. Padahal sing iso nglemeske ya ngene-ngene iki. Nek ora digatekke gak bingung, mumet wae, muser wae, riwariwi mondar-mandir. Gek sing wadon nggodha anake diomongi, "Le delengen kae sawangen." Bapakmu bingung. Soalnya alatnya kan tak gawa. Sama ibu, sebagai istri ibu juga penting, tapi jangan merasa paling penting. Aku istri yang mengatur rumah, yang merawat anak, yang nyuci, yang masak. Kalau nggak ada aku berantakan rumah. Ibu maaf, sak penting-pentingnya wong wadon ora direken karo wong lanang. Bingung ngapa ngop arep mbok kapake mbok kebuti wae. Sama-sama penting, maka semuanya penting. Kiai penting, bupati penting, maka harus sinergi. Yang penting bagaimana kita menjalankan peranan masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bangun masjid itu, kalau masjid besar atau masjid raya atau masjid jami, masjid terbesar di satu kadipaten, itu letaknya mesti berdampingan dengan pendopo kabupaten. Depannya alun-alun. Di berbagai tempat seperti itu, di tiap daerah seperti strategi politik dakwah dari para wali dulu, sehingga Islam berjaya di Indonesia. Kenapa? Masjid berdampingan dengan pendopo kabupaten, masjid simbol ulama, pendopo kabupaten simbol umarok, masjid simbol kiai, pendopo kabupaten simbol bupati. Artinya antara kiai dengan bupati harus berdampingan, kerjasama, sinergi. Sehingga saya sering katakan, ngapunten di Kabupaten Kebumen ini, kalau ada kiai sing uripe melarat, susah ekonomi, yang dosanya paling besar adalah bupati. Lho kok nganti ono kiai melarat, kok nganti ono kiai gak iso mangan, bupati sing dosa. Bupati ini misalnya bantah, nah, salahnya kiai nggak mau kerja. Maaf Pak Bupati, lah kalau kiai peteng dengan kerja, sing mulang ngaji siapa? Sing ngrumat masyarakat, yang membina moralitas dan mental masyarakat siapa kalau bukan kiai? Nah, kiai ini kerja. Kiai yang ngajar santri, kiai yang membina akhlak masyarakat sehingga menekan angka kriminalitas, menekan angka kejahatan. Orang yang mau jahat jadi sadar, orang nakal jadi sadar, sekaligus bantu polisi, bantu tentara. Kiai tambah yopo, itu jasanya kiai, sehingga masyarakat jadi sadar hukum, masyarakat taat pada aturan pemerintah. Itu kiai yang memberikan kesadaran, berjuang terus membina akhlaknya masyarakat, mengajar ilmu agama kepada masyarakat. Coba saya tanya, nah jasanya kiai sama Pak Camat? Kiai, tapi Pak Camat dapat mobil dinas, kiai nggak dapat apa-apa. Perhatian pemerintah kepada kiai itu kurang. Sampai sekarang belum ada kiai dapat mobil dinas. Camat aja cuma tanda tangan, setempel, cetak, cetok oleh mobil dinas. Jasane opo? Coba sebut no Pak Camat, jasane jenengan. Ayo sebut ke, jasane jenengan opo? Entuk wong piro lek bina masyarakat? Ayo jajal, pengen ngerti aku. Berapa orang masyarakat yang tersadarkan oleh jasane jenengan? Ayo ngomong. Rungokne Pak Bupati, itu aja Pak Camat dapat mobil dinas. Nah Habib dapat apa? Teklek dinas. Ayo iki Yai Mustoleh iki sing pesantren yang bina generasi muda ada. Sepeda ontel dinas saja enggak. Mikir dong.
Ngene iki kiai arep demo ya ora pantes. Masa kiai sak Kebumen demo ning pendopo kabupaten. Kami menuntut mobil dinas ngono. Kalau tidak dikasih kami mogok semuanya. Pikiran yang kiai sak Kebumen mogok mulang. Brutal masyarakat, akeh sing jahat masyarakat. Rawani tepuk tangan bupatine. Ora diundang meneh rapopo golek kabupaten liya. Bupatimu wis ngerayu nyonge ngundang, tapi nyonge durung. Lah iya makane urung konsultasi karo bagian jadwal. Ngapunten kula dereng saged jawab Pak Bupati. Dibatalke ra apa-apa golek kabupaten lain. Ngopo? Halo. Sebaliknya, kalau ada kepala daerah, kalau ada bupati yang zalim, bupati yang korupsi, yang dosanya besar adalah kiai. Loh iya toh, kenapa? Lah kiai kok gak bisa nasihati bupati? Kiai kok gak bisa mengingatkan bupati? Bupati ini sampai zalim, bupati ini sampai korupsi, kiai ini sing dosa. Makanya maaf Pak Bupati, kalau diingetin sama kiai, dinasihatin sama kiai, jangan tersinggung, jangan marah, diterima. Itu kiai menjalankan tugas. Nah, kalau nggak terima silahkan tinggalkan panggung. Sekalian wakil bupati nih, monggo. Gampang, bupati hilang sak wakile, pilihan meneh. Repot. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, makanya butuh sinergi. Artinya gini, kiai dengan bupati itu harus sinergi. Kiai yo butuh bupati, bupati yo butuh kiai. Ngono lho. Saya rungokno. Ada hal yang kiai tidak bisa menyelesaikan, yang bisa menyelesaikan adalah bupati. Sebagaimana ada hal yang bupati tidak bisa menyelesaikan, yang bisa menyelesaikan adalah kiai. Understand? Understand? Tak kasih contoh. Nek urusan hukum agama, ya jangan tanya bupati. Takono Yai Mustoleh. Takon hukumnya zakat gaji ku piye macam model pengolahan. Ya takon bupati, takon Yai Mustoleh. Tapi nek urusan ngapunten ada kiai nggak mampu, yang mampu adalah bupati. Misale Yai Mustoleh kepingin membangun masjid dengan anggaran 30 miliar. Setiap siang malam Yai Mustoleh keliling dari kampung ke kampung ceramah untuk mencari dana. Jamaah didalili, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid karena Allah, dia akan dibangunkan istana indah di surga. Terus surbane Yai Mustoleh diidirne paling plung 2000 plung 1000 50 tahun gak dadi masjidnya Yai Mustoleh. Nek ngandalno Yai Mustoleh dhewe 50 tahun gak berdiri masjidnya. Tapi kalau Pak Bupati ndak usah keliling, ndak usah ngetokne dalil man bana masjidan, cukup selembar kertas. Eret-eret anggarkan masjid 30 miliar untuk tempatnya Yai Mustoleh, tanda tangan eret-eret cetok, selesai. Makanya kiai jangan anti politik. Nah kalau kiai nggak ada yang di politik, maaf lah nanti kita nggak kebagian apa-apa dong. Lo artinya anggaran yang harusnya untuk pesantren, untuk santri, untuk pengembangan agama, lah gue liat tinggu bangun diskotik malang, gue bangun tempat-tempat hiburan malang, loro kabeh. Makanya harus ada kiai yang terjun di dunia politik
untuk memperjuangkan Islam melalui jalur itu. Ning ojo kabeh, yang ahlinya saja. Menurut bro, karena politik melahirkan kekuasaan dan kekuasaan melahirkan kebijakan, sedangkan kebijakan menentukan nasib rakyat dan masyarakat. Ngono. Woi, paham betul? Lah artinya kiai nggak bisa membubarkan itu, yang bisa membubarkan kepala daerah, pemimpin, menurut paham? Sorry, memang Kebumen, Bojonegoro nggak ada. Ono papat tapi asli Kebumen kabeh. Anyel aku. Maka halo, ibadah iya, sing nambahi kan bupati itu dirimu. Ibadah terbaik itu sesuai profesi, gitu loh. Halo, ibadahnya kiai yang ngajar ngaji, wiridan, doa, ibadahnya kiai. Kalau ibadahnya polisi ya Kamtibmas, bagaimana wilayah hukumnya bisa kondusif. Ibadahnya tentara ya pertahanan, kedaulatan negara, keutuhan NKRI. Ibadahnya pedagang ya dagang yang jujur. Ibadahnya ASN yang aktif, disiplin, profesional. Ibadahnya bupati ya setempel dan tanda tangan, gitu loh. Jadi kalau ada proposal masuk, apa ini? Izin Pak Bupati, mohon maaf, ini proposal kami mau bangun pesantren. Nah, iya, sini, bolpen, eret, setempel, cetok, itu ibadahnya bupati. Datang lagi, maaf Pak Bupati, ini kami mau bangun masjid. Sini, proposal, tanda tangan, eret, cetok, ngono. Ini ibadahnya bupati. Jangan gini, apa ini? Proposal Pak Bupati. Tak apa, kita mau bangun masjid. Berapa anggarannya? 10 miliar Pak Bupati. Ya udah, tak ACC, tapi nanti bagianku 30%. Nyonyor. Nggak boleh. Harusnya bupati ku gini. Apa ini? Proposal Pak Bupati mau izin. Tahu? Kita mau bangun pesantren. Anggarannya berapa ini? 500 juta. Enggak jadi pesantren 500 juta. Ya udah, ini tak ACC, nanti tak tambahi 1 M untuk pesantren ini. Lah, itu baru bupati keren. Insya Allah kalau bupati mau seperti itu bangkrut. Ya bangkrut. Emang jadi bupati tugasnya cuma bantu nyumbang, duit tekondi, gajinya berapa, tunjangannya berapa, apa maneh wakil bupati, jabatan nunut. Lah kok wakil bupati kok terus dikei proposal terus nggak kok bekerja kok. Nggak bantu Pak Bupati malah bingung ngurusi proposal, makanya rako berlemu ditongakno. Ini subhanallah, perjuangannya untuk Kebumen luar biasa, gitu loh. Lah kalau orang kaya ibadahnya apa? Nyumbang. Ayo tiroke bareng. Sing banter wonge ben krungu. Wong sugih kuwi ibadahe saya ngomong banter mesti melarat ya. Pengen untuk sumbangan. Lo jangan salah, wong sugih kuwi ibadahe ora muter tasbih. Hei, wong sugih kok sila muter tasbih. Ya Allah ya Razak, ya Allah ya Razak, ya Allah ya Rahman, ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim. Wer. Salah pasang. Wong sugih iku nek wiridan, hei, ojo ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir. Kalau muter tasbih wer ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir. Salah. Wiridane wong sugih niku mboten ya Sami'u ya Basir, tapi ya Semenu ya Pasir, ya Semenu ya Pasir.
Ya semenu, ya pasir, ya koral, ya wesi, ya kayu, ya keramik, ya rekening, ya transfer. Kuwi ibadahe wong sugih. Loh, saya pernah ada tamu wong sugih saking sugih. Kok tahu? Ya dari kendaraannya, Rubicon kendaraannya kayak sing digawe bocah kae no, caedan kae sing menganiaya nyadui anake wong sak karepe dhewe. Begitu dia datang terus tak ajak keliling pesantren. Alhamdulillah pas lagi bangun itu, pas bangun untuk gedung tahfidzil Qur'annya untuk anak-anak yang ikut ngafalin Quran 3 lantai, dia tak ajak keliling. Dia tuh ngomong, Pak Kiai bangun lagi ya? Ya bangun lagi. Itu dia ngomong, saya doakan mudah-mudahan cepat jadi Pak Kiai. Saya tak omongi, aku ra butuh dongomu. Lah dikira tak ajak keliling itu tak mintai doa apa? Mandi dongoku karo dongomu. Aku. Lah rumangsane tak ajak keliling tak jaluki donga ngono apa piye? Orang kaya kok donga kuwi ngerusak hadis. Lah iyalah ngerusak hadis. Wong hadise satu bi ilmil ulama, berjuangnya ulama dengan ilmu. Bi adlil umara, berjuangnya umara pemimpin dengan keadilan. Lek wong sugih bisa khawatil agniya, berjuangnya wong sugih iki nyumbang kok ndonga. Wong sugih ndonga ngerusak hadis. Nah, nomor 4 bidakwatil fuqara, dongane wong melarat-melarat ngene iki. Loh, makanya harus sinergi semua. Ngono lho. Embo. Islam itu integral. Makanya kita diajari doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, gak fid dunya tok, wa fil akhirati hasanah. Understand? Understand? Ada wilayah langit, ada wilayah bumi. Ini harus sama-sama. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Maka ketika sampean sujud itu sampean kan bisik-bisik ke sajadah. Sampean sujud lah bisiki sajadah, ya wis bisiki lemah. Sujudmu bisiki lemah. Subhanallah. 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 Loh. Lah gimana? Masa kamu sujud maca nini loro moto tambane kodhong telo motone tambah ombo ngono apa? Bisik-bisik kok, bisik-bisik ke tanah. Sup, sup, sup. Tahu nggak? Bisikanmu ke tanah itu, kau berbisik ke tanah, tapi bisikanmu mampu mengguncangkan langit. Kau berbisik ke bumi, tapi bisikanmu mengguncangkan langit. Makanya pelan-pelan saja kalau baca. Sujud kok maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, langite jebol. Ya kalau wilayah langit harus dilangitkan, tapi kalau wilayahnya action harus diactionkan. Buktinya banyak peristiwa alam yang solusinya solusi langit, bukan solusi alam, bukan solusi bumi. Contoh, kalau terjadi kemarau panjang lama nggak hujan, kekeringan, solusinya apa? Sholat minta hujan, namanya sholat istisqa. Kok istikharah? Lah ini peristiwa alam tapi solusinya solusi langit gitu loh. Hoi, ada wabah penyakit, solusinya li khamsatun utfi harral wabail hatimah al-mustafa wabnahuma. Tuh kan solusinya doa, solusinya langit. Bapak-bapak punya istri cerewetnya 27 derajat kayak pahalanya sholat berjamaah, datang ke kiai, solusinya apa? Bacakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Loh, lah kuwi kan bungkeman cangkeme kire. Ya padha wae. Sebaliknya
banyak hal yang sangat Allah sekali, tapi solusinya sangat manusia sekali. Puasa itu urusan kita sama Allah. Saking pribadinya, puasa itu pahalanya privasi, nggak ada yang tahu, malaikat nggak tahu, nabi pun nggak tahu. Tapi misalnya ada orang tua banget udah nggak kuat puasa, ini solusinya suruh istighosah apa bayar fidyah? Bayar fidyah, padahal urusan sama Allah. Tapi penyelesaiannya kok bagi-bagi beras, beras dipakan manusia, berarti ini solusi manusia gitu loh. Bu paham orang ini gitu ngomongin wong gak cerdas yang ngel. Halo. Maka kalau wilayahnya action ya harus action gitu loh, jangan salah. Wilayahnya action ya harus action. Ya meskipun Habibnya udah mempersilahkan, silakan duduk, tapi saya yang nggak berani. Masa saya metingkring beliau di bawah? Nek bupati wani-wani ae aku. Apa maneh terima sekda? Wani-wani ae. Ngapunten Pak Bupati. Saya itu begitu kenal dengan beliau, rasanya kayak saudara, Masya Allah. Masya Allah. Orangnya asyik. Pak Bupati ini asyik, artinya dia nggak banyak omong, nggak banyak program. Kowe tak antem jeruk. Bocah katanya, iki nek urung dikai panganan ora mingkem-mingkem kae. Di mana sing bengok-bengok? Oke. Nanti mod. Yen anggar urung dikai panganan jangan ngomong ae iki. Kalau ini lemparan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. I love you. Nyoh. Love you sayang. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya lanjut. Di Indonesia perjuangan itu juga melalui pondok pesantren. Mbah Sunan Ngampel Maulana Sayyid rahmatullah merintisnya di Ampel Denta, Surabaya. Santrinya juga mirip santrinya Rasulullah yang multikultur. Santrinya Mbah Sunan Ampel itu ada yang putranya sendiri, namanya As-Sayyid Maulana Makhdum Ibrahim, yang kemudian menjadi Sunan Bonang. Ada lagi santri beliau, putra beliau As-Sayyid Qasim, kemudian menjadi Sunan Derajat. Ada santri yang putra ulama terkenal, ulama kenamaan Maulana Ishaq, namanya As-Sayyid Ainul Yakin Raden Paku, yang kemudian menjadi Sunan Giri. Ada santri putra kerajaan Sriwijaya, namanya Sayyid Husain, kemudian hari menjadi Adipati Terung. Ada santri putra kerajaan Majapahit, namanya Pangeran Jinbun, itu nama Cina karena ibunya berasal dari Champa, Cina. Nama lainnya adalah Raden Hasan, Raden Fattah, yang kemudian menjadi raja Islam pertama di Jawa yang berpusat di Demak Bintoro. Bahkan ada santri yang mantan rampok, mantan berandal, namanya Berandal Lokojoyo, Raden Syahid, yang kemudian hari menjadi Sunan Kalijogo. Ini bukti wong nakal kecekel kiai dadi wali jejuluk Sunan Kalijogo. Tapi yang sing nangani, yang sing nyekel dudu kiai iso-iso dadi Sunan Jogo Kali. Tukang mancing apa tukang ngising? Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saya lanjut.
Pak Bupati sabar nggih, nggak ada ingon-ingon model ngoten niku. Ibu Wabub sabar, jenengan sing sabar, ingon-ingonin jenengan ku aneh-aneh. Pondok pesantren melahirkan ulama yang berjuang langsung terjun ke masyarakat dengan metode dakwah mencontoh dakwahnya para wali, tanpa kekerasan, tanpa poyok-poyokan, tanpa gontok-gontokan, tapi dengan santun penuh kelembutan. Wal yatalattaf, berlemah lembutlah kamu dalam beragama, dalam mensyiarkan agama, dalam menjalani kehidupan beragama termasuk bermasyarakat. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, disuruh halus, lemah lembut, karena walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik, jika kamu keras, kasar, keren, masyarakat akan lari darimu, menjauh darimu, gak akan simpatik kepadamu, gak mau memeluk agama Islam yang kau sebarkan. Sehingga dakwah para wali sukses. Masyarakat Islam hampir 90% beragama Islam. Ada suami punya istri hamil udah 11 bulan gak lahir-lahir bayinya, bukan ke kiai sekarang, dokter spesialis kandungan. Ibu-ibu nak boten ngertos, dokter spesialis kandungan ini no plakat papan nama ono titele SPOG, spesialis ogo-ogo. Lu pancen SPOG kok ya pas kok ogo-ogo opo ora iso ya ora laris lambemu sing marake laris yo ngene iki kok makane larang. Pengen murah ora usah nekake nyonge, ketua RT-mu kon ceramah ngeyel sekarang gitu kok. Kiai mulai ditinggalkan, makanya jangan salahkan kalau ada kiai jadi tim sukses. Kiai cerdas, soalnya gak pakai kanggo, malah sekarang ada kiai yang berubah profesi, alih profesi jadi dubes, dukun besar. Lah masyarakat, loh, sapa ngomong ho tenan, iki ketoke bolone kuwi. Oh, stres. Lanang wong lanang. Nah, jam 1 bro, negara ndi ana pengajian nganti jam 1 lho, negara ndi? Saya ngaji di sini sudah 2 hari, tanggal 17 dan tanggal 18. Betapa pentingnya peranan pondok pesantren untuk bukan hanya pengembangan agama Islam, tapi juga untuk perjuangan, mulai merebut, mempertahankan, sampai terus melestarikan dan meningkatkan agar negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini makin jaya, makin hebat, makin bermartabat. Tidak salah panjenengan mengarahkan, menitipkan putra-putrinya ke pondok pesantren. Pondok pesantren melahirkan kemerdekaan, kemerdekaan melahirkan sekolahan sampai perguruan tinggi. Maka perguruan tinggi adalah cucunya pondok pesantren. Pondok pesantren di mana-mana yang haluan ahlu sunnah wal jamaah, mudah-mudahan dijadikan maslahah, manfaah, barakah, istiqamah ila yaumil qiyamah, mampu mengantarkan santri-santrinya menjadi manusia-manusia utama yang cinta tanah air, cinta kepada agama, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf. Terima kasih atas kebersamaan ini. Saya Anwar Zahid dengan segala keterbatasan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Fadilatul Habib Hasan Al-Attas, mohon berkah doa ibun. Waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Habib.